segitu banyak partai politik. Iya. Tidak ada satu dua pun yang sangat menonjol. Nah, justru yang sangat menonjol saat ini adalah kalau anak-anak muda dianaktirikan oleh partai-partai politik yang saat ini sudah uzur semua umurnya, Indonesia tidak akan bisa melompat dalam 13 tahun ke depan ini untuk negara maju. Ini akan mengerucut menjadi Golkar akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Sebetulnya ini yang sangat diharapkan oleh Ibu Mega. Makanya belum ada yang membuat membahas bahwa Sandi Uno adalah potensial untuk jadi presiden, bukan menjadi wakil presiden. Selamat siang, kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media yang akan terus menghadirkan konten-konten dan informasi-informasi seputar dunia politik dan isu-isu politik terkini hangat jelang pemilu 2024. Kami sudah kembali bersama dengan Mr. Puisi. Selamat siang, Mr. Puisi. Selamat siang. Ya, ini kita akan ada membahas hal yang menarik terkait juga dengan siapa tokoh-tokoh yang berpeluang menjadi cawapres di 2024. Bahkan kita berpikir jauh ke depan capres di 2029. Nah, tapi sebelum ke sana kami ingatkan untuk jangan lupa untuk subscribe dari channel YouTube Mr. Puisi Live dan juga komen dan like konten-konten menarik yang ada di sini. Ya, Mr. Puisi, ini kita bicara satu tokoh yang namanya sangat seksi ya, namanya sedang bersinar juga saat ini, yaitu Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga Ketua Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu dari P3 ya. Bagaimana menurut Mr. Puisi peluang Sandiaga menjadi cawapres di 2024? Bahkan peluangnya mungkin menjadi capres di 2029, karena ini belum ada juga yang membahas atau memproyeksikan bagaimana nasib dan masa depan Sandiaga Uno yang 2019 menjadi cawapres dari Prabowo bersama Gerindra dan koalisinya. Terima kasih, pertanyaan ini cukup bagus. Karena apa? Kita saat ini memang membutuhkan para pengusaha muda dan politisi muda. Yeah. Nah, kalau ada kombinasi adalah pengusaha sukses yang juga merupakan politisi muda saat ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena seperti pernah saya sitir pada waktu yang lalu bahwa memang kelihatannya di negara kita terjadi inflasi politik. Iya. Di mana sekian krisis kepemimpinan gitu. Segitu banyak partai politik. Iya. Tidak ada satu dua pun yang sangat menonjol. Nah, justru yang sangat menonjol saat ini adalah Pak Sandi Uno. Sesungguhnya dia adalah orang pengusaha tulen. Yeah. Tetapi saat dia diusung oleh Gerindra, oleh Bapak Prabowo sebagai wakil ketua di 2019 ya. 2019, sejak itulah Sandi Uno mulai belajar politik secara perlahan. Ketika dia dicalonkan menjadi cawapres, itu terlalu dini untuk saya. Oke. Terlalu dini dia digotong untuk menjadi ya, padahal cawapres. Sebelumnya kan sudah menjadi wakil gubernur DKI, mestinya ya diselesaikan dulu kan begitu. Ya. Nah, tapi apapun pilihan politik Sandiaga Uno waktu itu, walaupun gagal, tapi menurut saya itu adalah lompatan besar dia untuk ya sekarang di 2024. Apalagi setelah kalah kemarin juga dirangkul di pemerintahan Pak Jokowi. Bagaimana menurut Mr. Puisi? Ya justru itu loh, sekarang Sandi Uno banyak orang merangkul, tetapi ada masalah-masalah yang mungkin belum pas di hati Sandi Uno apabila dia menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Kemudian dia akan bertarung dengan Pak Prabowo. Yeah. Nah, itu ada rasa-rasa pertemanan yang kurang pas, sehingga dia pun tidak terlalu menginginkan bahwa dia tahun ini harus menjadi cawapres. Yang dia inginkan adalah bagaimana dia membesarkan partai politik P3. Ya, okay. Yang nantinya kalau memang dia bisa membesarkan P3 dengan isi tasnya yang banyak ini,
P3 akan naik ke atas. Ketika itu Sandi Uno akan berprestasi untuk membesarkan P3. Saat itu juga Sandi Uno kemungkinan akan diusung menjadi ketua P3. Oke. Nah, itulah saya bilang bahwa Sandi Uno sesungguhnya sangat berpeluang menjadi capres 2029 yang akan datang. Nah, dan saya juga perkirakan bahwa untuk tahun 2024 ini kemungkinan kecil sekali Pak Sandi Uno akan menjadi cawapres. Ya, kalau kita bicara kemungkinan Sandiaga Uno menjadi cawapres, kan yang paling terbuka adalah cawapresnya Ganjar. Sebagaimana juga Puan Maharani, Ketua DPP PDP, menyampaikan ada 5 nama, ada Sandiaga salah satunya di sana. Nah, dalam beberapa kesempatan Sandiaga sepertinya menyatakan masih sangat optimis bisa menjadi cawapresnya Ganjar. Tapi walaupun beliau juga bilang optimis tapi realistis. Nah, kata realistis ini mungkin yang perlu kita garis bawahi. Apakah sebenarnya Sandiaga Uno tidak seoptimis itu gitu? Atau tadi ada perasaan yang mengganjal di hatinya kalau harus berhadapan dengan Prabowo yang cawapresnya di 2019 bersama dengan Pak Prabowo, kemudian berhadapan apalagi dengan Anies kan juga menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta gitu. Nah, itulah ada yang mengganjal sehingga dia tuh mengalir seperti air saja. Saat ini mereka tetap berkomunikasi dengan banyak orang, mereka tetap menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, artinya sebagai Parekraf Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, itulah. Jadi mereka tuh tetap berjalan lurus untuk menjalankan program kerja pemerintah yang diembannya dia sangat ini, sehingga dia ini merupakan added value kalau dia memang sangat berprestasi di dalam menjadi Menteri Pariwisata, sehingga dia juga tidak terlalu menggebu-gebu untuk menjadi wakil presiden. Yang dia cari adalah dia sudah mendapatkan tempat yang baik di P3, memungkinkan dia akan menjadi ketua P3. Kalau dia masih di Gerindra, ya itu dia terus dibayang-bayang oleh Pak Prabowo. Berada di bawah bayang-bayang Prabowo, karena tidak kemungkinan kecil bisa Sandiaga menjadi ketum Gerindra kan begitu. Kemungkinan kecil karena banyak tokoh-tokoh Gerindra yang banyak lebih berjasa dan lebih berpengalaman untuk menjadi yang menggantikan Pak Prabowo nanti ya. Nah, untuk itu jalan yang ditempuh oleh Sandi Uno pas untuk menuju ke jenjang kepresidenan 2029. Ya, tapi kalau kita bicara dari perspektif politik ini kan sebenarnya soal momentum, Mr. Puisi. Jadi setiap momentum itu harus dikapitalisasi menjadi sebuah momen politik atau modal politik. Dan sekarang menurut saya momentumnya adalah Sandiaga ini ya mungkin harus mendapatkan tiket cawapres dulu kalau dia berbicara next bagaimana 2029 menjadi cawapres. Karena kan kita juga sudah punya pengalaman sejarah mengatakan bahwa wapres itu pernah melawan presidennya di 2009. Kala itu Yusuf Kala menjadi wakil presidennya SBY ya. Yusuf Kala menjadi capres melawan SBY, waktu itu ada 3 calon. Nah, ini kan menjadi asumsi bahwa ketika misalnya nanti Sandiaga menjadi cawapresnya Ganjar, berarti kan kalau 2029 dia berpeluang melawan Ganjar, kan begitu jadinya ceritanya, skenarionya. Tapi itu yang saya bilang tuh kemungkinan itu kecil. Nah, tapi kalau dia sukses nanti memenangkan Ganjar, dia akan mempunyai prestasi yang baik, artinya elektoralnya Pak Sandi Uno juga akan naik gitu loh. Nah, ketika itu dia menjadi ketua P3, gilirannya dia tahun 2029 akan menjadi presiden. Nah, sebelum menjadi presiden pasti dia akan diusung oleh siapapun pemenang untuk pemilu 2024 ini. Sandi Uno pasti akan diusung menjadi menteri. Nah, karena apa? Prestasinya luar biasa, jujur, punya akhlak yang baik. Nah, perlulah sekarang para menteri, sampai pun presiden, diperlukan anak-anak muda yang berprestasi. Ya, apalagi tren kepemimpinan dunia bergeser ke pemimpin muda. Mungkin di beberapa negara seperti di Eropa, di Amerika Latin, pemimpin-pemimpinnya, baik presiden maupun Perdana Menterinya muda-muda. Mungkin bagaimana? Enggak bisa ya itu dia. Sekarang kalau coba lihat Presiden Prancis, Macron, di bawah 40. 39 kalau nggak salah. Chili, mungkin di bawah 35 tahun.
ada lagi Finlandia. Finlandia, Nah ya. itu kalau Finlandia kan Perdana Menteri. Nah itulah tren sekarang ini karena tren teknologi sekarang dikuasai oleh anak muda. Nah kalau ini dikesampingkan, kalau anak-anak muda dianaktirikan oleh partai-partai politik yang saat ini sudah uzur semua umurnya, Indonesia tidak akan bisa melompat dalam 13 tahun ke depan ini menjadi negara maju. Gitu. Apakah juga kalau misalnya berbicara ke skenario tadi, Sandiaga Uno berpeluang menjadi Capres 2029, apakah juga ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak menginginkan Sandiaga menjadi Cawapres di 2024 ini karena dia berpeluang menjadi Capres di 2029? Apakah juga ada pemikiran ke arah sana? Nah, apalagi kita kaitkan dengan statement Ganjar misalnya mengatakan salah satu kriteria Cawapresnya adalah tidak punya agenda politik sendiri gitu. Ya, oke. Rasanya tidak ada yang mengganjal Sandi Uno. Tidak ada yang menjegal-jegal untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Tetapi kriteria untuk menjadi cawapresnya Ganjar yang semuanya ditentukan oleh kingmakernya itu Ibu Megawati ya. Kriterianya sendiri udah jelas bahwa mungkin dari segi ideologi mungkin masih bisa masuk ya. Tetapi yang masalahnya bahwa Pak Ganjar itu dibutuhkan orang-orang yang kuat untuk di Jawa Barat. Ya, siapa yang kuat? Tentunya ada salah satu wakil ketua di Golkar, yaitu Ridwan Kamil adalah sangat kuat untuk menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Apalagi sekarang udah dibuat tim kecil di antara Golkar dengan PDIP. Ya. Ini tim teknis istilahnya mereka. Tim teknis ini yang diketuai Pak Mekeng ya, Matius Mekeng. Ya, kemudian ini akan mengerucut menjadi Golkar akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Sebetulnya ini yang sangat diharapkan oleh Ibu Mega, karena dengan P3 yang partai katakan masih partai guram lah sekarang ini. Dulu P3 sempat besar ya. Ya kan menjadi salah satu partai yang pusi kan dari 3 partai di era Orde Baru kan. Seperti masih P3 dengan Golkar, PDIP, dengan PDI seri. Ya, sekarang itu dibutuhkan memang sama Ibu Mega adalah Pak calon wakil presiden yang kuat di Jawa Barat. Nah, siapa dia? Kalau memang Golkar, Legowo, ketua partainya yaitu Pak Erlangga Hartarto itu tidak menjadi wapres, pasti dengan senang hati Bu Mega akan merangkul Golkar dengan berkoalisi. Tentunya tidak ada persyaratan bahwa apabila berkoalisi dengan PDI harus menjadi capres atau cawapres. Nah, nanti setelah itu baru dievaluasi kiranya apabila memungkinkan dan Golkar itu bisa meyakinkan bahwa calon dari Golkar itu bisa menambah elektabilitas, ya, juga, memberikan tiket kemenangan lah. Karena tentu, itu poinnya. Tentunya Ridwan Kamil bisa menjadi cawapres. Kemudian Golkar juga akan mendapat efek ekor jas juga. Cocktail effect. Oke. Ya, nah, itu loh. Ya, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir. Kalau Sandiaga misalnya tidak menjadi cawapres di 2024, menurut analisa Mr. Puisi, dia posisi apa yang? Karena kan dia harus mengambil momentum. Kemudian dia harus meningkatkan value-nya. Kemudian dia juga harus menggerakkan mesin partai atau membesarkan P3. Apakah misalnya dia lebih cocok menjadi ketua tim pemenangan atau ketua tim pemenangan nasional misalnya dari Ganjar, ketimbang dia menjadi cawapres, sama seperti posisi Erick Thohir yang 2019 menjadi ketua tim kampanye nasionalnya Jokowi Ma'ruf Amin? Dia saat ini rasanya lebih cocok menjadi tim pemenangan ketua tim kampanye nasional, tim pemenangan nasional. Nah, lebih cocok seperti itu karena apa? Dengan prestasi dia bisa menangkan Ganjar sebagai presiden, nantinya Sandi Uno akan lebih menanjak lagi karirnya untuk menjadi mungkin koordinator menteri Menko. dan lain-lain, Menko dan lain-lain, sehingga dia akan tetap eksis selama 5 tahun 2024 sampai 2029. Ya, karena dia harus punya panggung, kan harus punya panggung. Kalau dia nggak punya panggung, namanya tenggelam. Dia punya panggung, satu dia kemungkinan menjadi ketua partai politik, kemudian dia jadi menteri, yang mana prestasinya juga pasti akan seperti menteri sebelumnya dia kelola. Ya itulah yang menyebabkan dia akan memungkinkan sekali akan digadang-gadang untuk jadi
calon presiden. Ya, entah oleh, berarti kan asumsinya kemungkinan oleh partai di luar PDIP kan begitu jadinya. Karena kan PDIP kalau misalnya dengan asumsi Ganjar terpilih menjadi presiden kan tetap Ganjar yang akan diusung kan begitu. Ya, itu makanya. Jadi ini menarik sebenarnya. Makanya belum ada yang membuat membahas bahwa Sandi Uno adalah potensial untuk jadi presiden, bukan menjadi wakil presiden. Potensial menjadi presiden 2029. Ya, oke. Itu kita bahas seperti apa jalan dari Sandiaga Uno di 2024 atau juga di 2029. Nah, ini semoga memberikan insight untuk kita melihat kemana langkah dari Sandiaga Uno dan apa yang akan dia dapatkan dari investasi politik yang sudah dia lakukan dari Pilkada DKI Jakarta, kemudian juga Pilpres 2019 dan nanti Pilpres 2024. Terima kasih Mr. Busi sudah bersama dengan kita membahas isu-isu politik yang terkini. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi terakhir, Mr. Busi? Ya itulah, kita yang dalam hal ini sering membahas mengenai pasal politik, kemudian juga masalah ekonomi, pariwisata dan lain-lain. Kiranya khususnya untuk masalah-masalah politik ini, kiranya para politikus yang sudah uzur berani menampilkan anak-anak muda untuk menggantikan dia ke depan, membuat estafet yang secara natural bisa ini anak muda ini akan menjadi pemimpin bangsa kita masa depan gitu. Ya, karena salah satu bentuk kegagalan partai politik adalah ketika mereka tidak mampu melahirkan kaderisasi, baik di level kader partai politik maupun di level pemimpin daerah, apalagi level pemimpin nasional. Jadi istilahnya kita tidak ingin terus ada tanda kutip barang bekas lah kan begitu. Nah itu saya katakan tadi di Indonesia ini sudah terjadi inflasi politik. Ya, inflasi politik. Nah, kenapa sih sekarang ada 18 ya? Partai ya yang politik berkontestasi. Ya. Coba kita lihat dari 18 siapa sih dia ada bibit-bibit untuk bisa menjadi pemimpin nasional. Kalau menteri banyak, banyak orang banyak sekolah tinggi, banyak pengalaman di mana-mana. Tetapi pemimpin untuk menjadi calon presiden sangat sedikit sekali. Yang seperti yang kita bahas hari ini ya, yang baru saya lihat hanya Sandi Uno. Jadi istilahnya kita tidak ingin ada degradasi kualitas kepemimpinan di mana Pak Jokowi dianggap sudah sangat sukses 2 periode sebagai presiden. Tentu logiknya siapapun penerus Jokowi harus lebih baik dari Jokowi kan begitu logiknya. Tidak boleh kualitasnya lebih rendah, bahkan sama pun sepertinya sudah tanda kutip menurut kami mungkin ya agak memalukan lah kan begitu. Jadi dia harus bisa lebih baik dari Presiden Jokowi. Ya, minimal samalah kalaupun tidak bisa lebih baik kan begitu. Bukan lebih baik saja. Harus menghargai apa yang telah dicapai oleh Pak Jokowi. Mampu melanjutkan dan meningkatkan. Memperbaiki dan meningkatkan. Nah, ini merupakan policy ataupun apa yang sering dikatakan oleh Pak Sandi Uno. Orangnya tidak ada like and dislike. Kalau memang baik, dia bilang baik. Kalau tidak baik, kita akan perbaiki. Dia malah pernah mengatakan apa yang mau dirubah. Apa yang dirubah. Nah, kalau yang diperbaiki, kalau dirubah, tidak ada yang harus dirubah. Kita harus meneruskan sehingga pembangunan berkelanjutan. Jangan sampai kayak penari poco-poco, mundur lagi, maju lagi. Nah itu mundur gitu. Maju mundur itu loh. Oke, Mr. Busi, sangat menarik perbincangan kita. Terima kasih dan jangan lupa untuk para pemirsa, para netizen khususnya juga yang mungkin sangat mengikuti perkembangan politik dan mempelototi ini kemana arah politik Indonesia ya. Terus ikuti channel Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tepuk tangan. 2024 pemilu damai.